Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu tokoh yang luar biasa hebat gitu ya. Kita bisa belajar banyak dari beliau karena beliau adalah salah satu bisa dikatakan orang yang ada di belakang kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat di Jakarta. Dan sebelumnya beliau juga adalah pendiri dari Rujak. Langsung aja kita menyapa narasumber kita pada hari ini, Pak Marco. Halo, Pak. Apa kabar? Baik, kabar baik. Oke, thank you banget nih Pak udah mau ngobrol bersama kita di Cerita Orang Dalam. Tentunya kita hari ini pengen ngebahas. Saya juga orang dalam soalnya. Iya, itu dia Pak. Karena Bapak orang dalam, jadi kita cerita orang dalam. Ya kita tahu lah Pak tentang DKI Jakarta, soal-soal pembangunan di Jakarta, ataupun justru ditarik lebih jauh sebelumnya ada masalah-masalah tentang perkotaan. Di Jakarta ada kampung perkotaan begitu ya Pak. Nah, Bapak sebagai seorang pendiri Rujak, mungkin juga bisa dijelaskan sedikit tentang Rujak nanti Pak ya, karena kan Rujak apakah itu tentang buah-buah yang dipotong dan dimakan bersamaan atau ruang Jakarta begitu Pak. Nah tapi kembali lagi bagaimana kondisi kampung kota di Jakarta begitu, problem-problem apa saja dan bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan di era Gubernur Anies Baswedan dalam menangani masalah-masalah yang ada begitu Pak. Ya, inti dari pendekatan pemerintah Jakarta di bawah Pak Anies Baswedan adalah apa dalam kata-kata dia sendiri itu, kita menghapuskan kekumuhan tetapi tidak menghapuskan kampung. Kampungnya kita perbaiki justru supaya tidak kumuh gitu, dan tidak menggusur. Nah, itu juga memang asal-usul mengapa saya dan banyak teman lain bekerja membantu beliau gitu. Mengapanya ya karena memang bidang keahlian saya itu kota itu sebagian besar sebenarnya rumah gitu ya. Karena sebenarnya bahkan di Jakarta pun mungkin 70% lahan perkotaan itu ya untuk perumahan. Kota tanpa perumahan ya bukan kota. Kedua, dalam kajian perumahan dan perkotaan saya memperhatikan masalah lingkungan. Jadi karena itu ketika membantu Pak Anies di dalam TGUPP ya memang sebetulnya resminya menangani pesisir, tapi jangan lupa permukiman teman-teman miskin Jakarta itu ada banyak di pesisir, karena itu sebetulnya banyak terlibat di perumahan juga. Intinya tidak menggusur, tapi juga karena kesalahan periode sebelumnya banyak yang harus kita ganti gitu. Jadi yang udah terlanjur digusur ya dibangunkan kembali seperti di akuarium. Kemudian Kunir, kemudian Bukit Duri kan dibangunkan kembali. Bukit Duri terpaksa di tempat lain karena banyak kendala. Kemudian pendekatan yang penting adalah ya orang kampung itu tahu. Pertama dia tahu kampungnya, kedua dia tahu kebutuhannya. Karena itu melalui proses yang sangat dulu orang nyebutnya partisipatif, Pak Anies menyebutnya kolaborasi. Intinya ya mereka terlibat merumuskan kebutuhan mereka dan perancangan rumah susunnya seperti apa, itu mereka terlibat tahap demi tahap. Karena itu seolah-olah lama di awal gitu dan cepat ketika sudah dimulai cepat gitu, karena memuaskan gitu kan. Dibandingkan dengan sebelumnya gitu loh, yang penuh dengan konflik, orang digusur, rumah dibongkar tanpa sebenarnya secara ilegal. Misalnya Bukit Duri itu dibongkar secara ilegal. Mengapa? Karena ada kasus hukum kan. Jadi warga itu menuntut gitu ke pengadilan. Kemudian ada pernyataan dari hakim pengadilan bahwa kampung Bukit Duri sedang berperkara. Kalau sedang berperkara, itu barang bukti kan nggak boleh disentuh. Lah, dalam hal kampung itu barang bukti itu adalah kampung itu sendiri. Ada spanduknya, tapi tetap dibongkar tanpa proses. Jadi, nah kalau cerita tentang derita orang karena digusur tuh panjang ya cerita itu. Kampung akuarium itu ada 19 atau 20 orang meninggal sejak penggusuran.
menurut kesaksian mereka sebagian besar terkait dengan masalah penggusuran. Karena ada masalah higienis, ada masalah stres dan sebagainya. Menjawab pertanyaanmu nggak? Cukup ya Pak. Tapi kita tentunya akan lebih dalam tadi. Kita tahu Pak Marco adalah salah satu dari TGUPP begitu ya, tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, apa yang sebenarnya saat itu justru dikerjakan? Gitu. Lebih dalam, visi seperti apa yang saat itu dibawa, dan bisa dijelaskan juga secara lebih detail apa saja kebijakan-kebijakan untuk menangani kampung perkotaan dan perumahan di Jakarta menjadi lebih baik gitu Pak. Gini, saya di TGUPP itu namanya di Komite Pesisir ya. Tugas pokok kita itu satu, menghentikan reklamasi. Kedua, membuat perencanaan dan mengawasi pembangunan di pesisir gitu. Nah, kalau reklamasi kita tahu, kita menyiapkan segala macam dasar-dasar hukum, keputusan-keputusan draft yang harus dilakukan, koordinasi dengan berbagai dinas atau instansi dalam rangka menghentikan reklamasi yang sebagian besar berhenti, beberapa tidak bisa berhenti karena udah terlanjur jalan. Kalau kita menghentikan apa yang sudah dilakukan itu berarti nanti pemerintah tidak dapat dipercaya, itu tidak baik. Gitu. Kedua, karena di dalam kawasan pesisir itu ada banyak kampung miskin dan memang di situ kita terlibat dalam penataan perumahan. Misalnya kampung akuarium dibangun kembali, kita ikut membantu koordinasi dan lain-lain. Kemudian ada penataan juga pesisir itu. Jadi misalnya di pesisir itu kan ada rencana pembangunan instalasi pengolahan air limbah. Tadinya cuma mau instalasinya dibangun, sebagian penduduk harus digusur untuk memberikan tempat, tapi kebijakannya berubah karena masa kita cuma bikin instalasi untuk melayani bukan hanya kampung itu, tapi juga kawasan yang kelas menengah atas, misalnya Peluit, Muara Karang segala macam itu. Sementara kampungnya enggak dong. Jadi kampungnya juga sekaligus ditata. Jadi prosesnya sekaligus merencanakan instalasi itu juga merencanakan perbaikan kampung yang sampai sekarang masih berlanjut itu. Sebagian udah ada perbaikan fisik, sebagian masih berlanjut. Jadi kebijakannya berubah dari segmentasi ya, infrastruktur, perumahan enggak. Justru infrastruktur itu juga sekaligus memperbaiki keadaan di sekitarnya. Ini sedikit mungkin kita lebih dalam ya Pak ya. Tadi berbicara tentang pembangunan, perumahan, permukiman, pasti kan identik dengan penggusuran atau ya menghilangkan hak-hak kepemilikan atas tanah dan seterusnya. Lalu bagaimana kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat kemudian terus membangun, menyelesaikan masalah yang ada tanpa meninggalkan gitu hal-hal yang fundamental seperti tadi hak-hak rakyat dan juga penggusuran dan seterusnya. Bagaimana itu Pak? Maksudnya mengapa itu bisa dilaksanakan? Ya, bagaimana cara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun? Nggak ada yang aneh sih sebetulnya. Justru yang membuat heran kita, karena kita merasa tidak ada masalah melaksanakannya, mengapa sebelum-sebelumnya tidak dilaksanakan? Mungkin bisa di-spill Pak kalau kata anak zaman sekarang. Apa aja cara-cara pendekatannya gitu Pak? Jadi misalnya begini ya, contoh kampung akuarium ya. Itu mengapa mereka digusur? Karena pemerintah mau memperbaiki tanggulnya kan? Yang memang dibangun tanggulnya itu. Tapi rupanya membangun tanggul itu digunakan juga sebagai alasan untuk menggusur orang dengan alasan itu tanah pemerintah. Sebetulnya ini sangat mendasar karena waktu kita memperjuangkan supaya warga kampung akuarium itu dibangunkan kembali, kan banyak kelas menengah atas yang menganggap, loh itu kan tanah pemerintah, masa untuk pembangunan rumah susun rakyat? Apa salahnya gitu? Ya. Lalu kita sempat ada isu kita melanggar tata ruang atau mengubah tata ruang. Enggak ada yang diubah sama sekali. Karena di dalam tata ruang, kampung akuarium itu berwarna coklat. Warna coklat itu artinya milik tanah pemerintah yang boleh dibangun menurut kepentingan pemerintah. Membangun rumah susun, memukimkan orang adalah kepentingan pemerintah. Jangan lupa,
perumahan itu adalah hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar kita, jadi gini, ada tidaknya 3 undang-undang. 1 Undang-Undang Dasar yang mengakui perumahan sebagai hak asasi manusia, ada berdasarkan amandemen itu. Kedua, kita punya Undang-Undang Perumahan. Ya. Ketiga, kita punya undang-undang yang meratifikasi yang namanya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dari PBB. Jadi PBB itu punya istilah konvensi, Convention on Social, Cultural, Economic Rights. Kemudian pemerintah kita sudah meratifikasikannya melalui undang-undang gitu. Melalui undang-undang itu artinya DPR setuju gitu. Itu artinya mengakui perumahan sebagai hak asasi manusia. Perumahan sebagai hak asasi manusia artinya tidak boleh diperlakukan sebagai komoditi. Perumahan sebagai hak asasi manusia itu berarti kewajiban pemerintah memenuhinya dengan satu atau lain cara. Jadi sama sekali tidak ada yang dilanggar. Justru sebetulnya karena perubahan itu adalah perubahan kesadaran gitu. Oke, menarik nih Pak. Berbicara tentang memenuhi hak-hak rakyat, juga keberpihakan terhadap hak-hak rakyat juga. Bagaimana kemudian Bapak melihat sosok Anies Baswedan adalah seorang yang justru menaati janjinya, menunaikan janjinya dalam hal perumahan rakyat. Apa saja capaian-capaian dalam hal ini begitu Pak? Jadi pertama menurut saya menarik sekali melihat Anies Baswedan seorang yang sangat pegang janji ya, sangat amanah. Mulai dari masa kampanye itu beliau selalu mengingatkan kalau bikin janji diteliti dulu bisa dipenuhi atau enggak gitu. Karena kita lalu wajib loh. Karena kesalehannya menganggap kalau udah janji harus dipenuhi. Kemudian sepanjang perjalanan anehnya beliau tuh sering minta maaf ke saya. Kalau dalam Mas Marco maaf ini kita baru sampai segini. Menurut saya itu dalam pengertian positif ya, karena dia terkenang terus janji harus dipenuhi. Jadi kalau belum selesai itu dia minta maaf. Berkali-kali itu bertahap. Nah, dalam hal perumahan, jadi kita berjanji untuk tidak menggusur. Nah, tidak terjadi sekalipun penggusuran oleh pemerintah selama 5 tahun itu. Luar biasa. Itu prestasi. Ada beberapa penggusuran dari tanah swasta. Gitu. Memang ini agak rumit. Sebetulnya kalau mau ideal, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mencegah penggusuran oleh swasta di atas tanah swasta. Tapi ini memang hal yang sulit. Tapi dari tanah pemerintah tidak ada penggusuran sekalipun selama 5 tahun itu. Kedua, janji Kampung Susun, Kampung Kunir, Bukit Duri dibangun kembali itu selesai ya. Jadi kamu akhirnya masih bangun 1 gedung kalau nggak salah tambahan yang belum selesai. Bukan tambahan. Jadi dari 4 atau 5 gedung itu 1 gedung masih belum selesai. Bukit Duri sudah selesai, Kunir sudah selesai. Kemudian prestasi di proses ya, dia membuat proses di mana perencanaan kampung itu dilakukan. Saya lupa itu, kalau saya sekitar 270-an kampung itu dilakukan. Dan sebagiannya, saya juga tidak ingat angkanya betul, itu perbaikan kampung dilakukan berdasarkan hasil dari perencanaan bersama itu, yang disebut Community Action Plan. Pelaksanaannya disebut Community Implementation, CIP. Ya. Nah, itu prestasi. Kemudian saya pikir di tata ruang kita punya prestasi sebenarnya di akhir-akhir ini. Pertama, kata kampung itu masuk ke dalam istilah tata ruang. Anda mungkin tidak menyadari bahwa istilah kampung itu hilang dari terminologi hukum undang-undang peraturan kita. Dan itu merepotkan sekali. Jadi rupanya sesudah program perbaikan kampung yang kita kenal sampai tahun awal 80-an, itu kemudian kata kampung itu menghilang. Yang dikenal orang kumuh. Padahal tidak semua kampung itu kumuh. Kampung di mana-mana di seluruh Indonesia sekarang kita mengenali dengan penelitian dan segala macam, termasuk buku yang baru saya selesaikan. Kampung itu istilah yang sangat tua dan sangat generik sebagai permukiman asli orang Indonesia di mana saja di seluruh Indonesia. Nah, tapi dalam tata ruang sekarang kata kampung muncul, gitu ya. Lalu kita berusaha memasukkan istilah itu juga sebagai istilah yang tepat. Itu menurut saya prestasi penting untuk mengakui kampung, tapi tentu saja yang lebih penting
kata-kata yang saya kutip dari Pak Anies tadi, kita menghilangkan kekumuhan, tapi kita tidak menghilangkan kampung, malah kita harus memakmurkan kampung. Itu perubahan mendasar. Nah, jadi saya mesti mengajak teman-teman melihat yang disebut prestasi itu bukan hanya fisik ya. Prestasi itu juga mengubah pandangan gitu loh. Mengubah persepsi itu prestasi. Tiba-tiba kampung itu menjadi biasa lagi, memang seharusnya begitu. Itu prestasi Pak Anies tuh mengubah wacana itu. Tapi mungkin sebelum berangkat jauh lebih ke permukiman ya atau perumahan, kita nih yang milenial sebenarnya punya aspirasi Pak terkait dengan perumahan. Tapi sebelum ke sana, saya mau sedikit bicara soal kampung perkotaan. Kita mengenal sekarang baru-baru ini istilah CAP gitu ya. Ini tuh istilah apa sih sebenarnya sih Pak? Ini pola kebijakan seperti apa? Mungkin kita nih yang nggak bergerak di bidang ini. CAP itu tradisi sebetulnya dari Barat, istilahnya kan Community Action Plan. Jadi artinya masyarakat membuat rencananya tentang perbaikan kampungnya atau komunitasnya. Gitu. Nah itu dengan asumsi bahwa selama ini pembangunan tuh banyak tidak sesuai dengan kehendak masyarakat karena itu menimbulkan konflik, menimbulkan kesulitan. Untuk mengatasinya itu masyarakat diajak. Sebetulnya mengajak masyarakat terlibat tuh bukan sekedar supaya pembangunan sesuai kehendak mereka atau kebutuhan ya, tetapi juga supaya mereka bisa terlibat aktif. Nah karena itu Pak Anies menggunakan istilah kolaborasi. Kolaborasi itu artinya bukan kalau partisipasi itu seolah-olah Anda punya hajat, saya ikut gitu. Tapi yang punya hajat kan Anda. Saya peserta aja gitu. Tapi kalau kolaborasi ini sama-sama. Nah itu sebenarnya filosofi dari Community Action Plan perbaikan kampung. Jadi dengan demikian kampung-kampung kita bisa diperbaiki dan juga yang lebih apa namanya itu. Kalau Anda mengikuti di seluruh Indonesia banyak sekali konflik terjadi dan banyak sekali derita yang diakibatkan oleh pembangunan yang tidak berkonsultasi dengan masyarakat itu. Misalnya di Kendeng, di Wadas itu kan ibu-ibu sampai berguling-guling merobek bajunya itu. Coba Anda bayangkan, kalau itu ibu Anda atau kakak Anda atau adik perempuan Anda. Kemudian ada ibu-ibu menyemen kaki di depan istana. Menurut saya itu sudah suatu bahasa yang sangat menyedihkan. Nah itu tidak perlu terjadi sebetulnya. Kalau kita melakukan proses pembangunan yang oleh Pak Anies disebut kolaborasi itu. Dan itu memang terjadi gitu. Makanya Pak Anies kalau pergi ke kampung-kampung kan disambut dengan baik gitu. Dan kami pribadi kalau pergi ke kampung tuh ya disapa dengan baik, kita menyapa dengan baik juga. Jadi nggak berlebihan juga kalau misalnya justru pembangunan Pak Anies ini Pak selama di Jakarta itu menempatkan masyarakat sebagai aktor yang paling penting begitu ya untuk diperhatikan dalam pembangunan. Bukan hanya sekedar infrastrukturnya saja, tapi justru kepentingan masyarakat ini dan melalui Community Action Plan tadi justru bisa terserap gitu ya aspirasi masyarakat secara langsung begitu. Nah ini penting mengingat kata infrastruktur itu sering membuat orang lupa bahwa tujuan infrastruktur itu juga untuk memakmurkan masyarakat ya. Hal kedua yang orang sering lupa dalam pembangunan kita adalah infrastruktur dibenarkan hanya untuk kepentingan umum. Lalu tapi justru melupakan masyarakat yang langsung terkena dampak. Seolah-olah mereka harus berkorban untuk kepentingan umum. Nah bagi saya dan saya yakin Pak Anies juga berpendapat begitu, kepentingan umum itu bukan alasan untuk merugikan atau meminta masyarakat berkorban. Dia harus karena kita punya negara tuh. Negara ini mengumpulkan uang dari seluruh masyarakat. Lalu ceritanya dengan uang itu mau membangun infrastruktur untuk kepentingan seluruh masyarakat. Lah, mestinya uang yang sama ini juga dipakai untuk tidak merugikan atau bahkan memakmurkan masyarakat yang terdampak oleh proyek-proyek yang katanya untuk kepentingan umum itu. Ini yang sebetulnya perubahan yang mendasar di Jakarta dan saya kira itu harus menjadi perubahan
sesudah tahun 2024. Lanjut nih Pak. Udah ngomong tahun 2024 aja gitu. Mulai nyinggung-nyinggung sedikit. Dan ya tentu kita berharap metode-metode pembangunan seperti itu justru meluas sifatnya Pak ya. Bukan hanya di Jakarta tapi skalanya di nasional. Nah, saya mau kembali ke pertanyaan tadi yang Iya. Gira milenial. Iya, ini kita Ya, anak-anak muda milenial pengen banget punya rumah di Jakarta atau di ya. perkotaan. Apakah mungkin atau ada alternatif kebijakan seperti apa Pak? Mungkin. Supaya kita punya Jadi gini, gitu? pertama sebabnya Ya. kita semua ini menjadi korban dari neoliberalisme ekonomi yang membuat tanah dan bangunan itu menjadi objek investasi. Nah ini sebetulnya sudah atau bukan sudah, memang tidak sesuai dengan pandangan bahwa rumah itu adalah hak asasi manusia. Makanya tadi saya menyebut ada 3 undang-undang itu. Iya. Cuman tidak banyak orang menyadari gitu. Kalau kesehatan kan ya orang menyadari, oh ya kesehatan ada BPJS gratis. Gitu. Kemudian pendidikan oh ya gratis sampai SMP atau SMA 12 tahun SMP. Rumah pun harus diperlakukan begitu. Nah jangan lupa usaha tanah dan bangunan sebetulnya kan bukan hanya rumah, hotel, perkantoran. Jadi kita tidak bermaksud menjadi komunis gitu, lalu semuanya hak asasi. Enggak, rumah. Jadi usaha tanah dan bangunan harus dibedakan dengan pemenuhan rumah. Karena rumah hak asasi manusia, karena itu tidak boleh dianggap sebagai komoditas. Nah, itu pun kita bisa bedain. Rumah sebagai kebutuhan dasar, lalu rumah sebagai keinginan-keinginan mewah. Nah, dimanapun yang disebut oleh kewajiban pemerintah itu adalah berusaha memenuhi kebutuhan perumahan rakyat yang bersifat kebutuhan. Kalau yang mewah-mewah, ya silakan aja, tapi itu dilempar ke pasar. Sementara yang kebutuhan yang mendasar ini jangan dipasarkan. Gitu. Dia harus disubsidi dengan tanah pemerintah dan seterusnya dan seterusnya. Sama seperti Pak Anies mensubsidi, bukan Pak Anies, pemerintah Jakarta mensubsidi angkutan umum. Anda bayangkan ini analogi yang paling mudah deh ya. Jadi gini, kan kita tidak memberikan subsidi orang untuk membeli sepeda motor atau membeli mobil. Meskipun saya dengar sekarang Pak Jokowi yang salah ini ingin mensubsidi pembelian mobil listrik, tapi mobil pribadi itu salah. Tetapi kita menggunakan uang publik untuk apa? Mensubsidi angkutan umum. Ya kan? Semua orang boleh pakai. Kalau Anda pakai, Anda mendapat subsidi. Tapi kalau Anda tidak pakai, ya tidak. Dan Anda tidak memiliki. Itu milik tetap punya pemerintah. Dalam pengertian milik kita bersama. Rumah seharusnya demikian. Tapi kan tetap orang punya mobil pribadi. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang mendasar ada gitu. Seperti rumah. Nah, tahun 2025 itu nanti akan ada tabungan perumahan rakyat yang bisa dipakai untuk membangun perumahan. Tetapi di mana-mana kalau hanya dana yang tersedia itu akan meningkatkan spekulasi. Yang menjadi kunci juga tanah. Pemerintah harus bersedia menggunakan tanahnya untuk membangun perumahan rakyat. Nah, itu memang syaratnya mungkin tidak memiliki dalam pengertian milik lalu bisa jual beli seenaknya gitu. Tapera itu akan membangun rumah dengan uang tabungan. Jadi ini kan milik negara, ini milik bersama loh, uang itu ya. Meskipun kita ikut menabung, tapi pasti nggak cukup tuh masing-masing gitu. Jadi harus mengakui bahwa rumah itu soal milik bersama. Yang penting bagi kita adalah boleh memakainya dengan aman sejauh 1 atau 2 generasi, sehingga kita nggak terancam penggusuran gitu loh. Jadi pemilikan tuh dalam pengertian gue terjamin nih gue bisa tinggal di sini 25 tahun dengan harapan nanti kalau anak saya lebih maju bisa lain. Nah, dengan cara itu mungkin, ya. Tapi perlu waktu memang, mungkin tidak tahun 2024 langsung terjadi gitu, atau 2025 langsung terjadi, tapi mungkin tahun 2029 sudah ada hasil yang dicapai kalau dimulainya tahun 2024 program perumahan sosial yang tidak diserahkan kepada pasar, lalu memang akan ada penggiliran gitu, giliran yang paling membutuhkan dulu, kemudian naik ke atas. Jadi kalau itu berjalan efektif, kita bisa mengurangi spekulasi tanah, kita bisa menekan harga tanah, kita bisa punya dana
Tapera untuk membangun bangunannya itu sendiri bisa tercapai. Mengapa bisa? Ya harus. Mengapa harus dan bisa? Karena di negara lain bisa kok, gitu loh. Sesederhana itu. Karena kita cuma nggak mau belajar aja gitu. Kita menolak gitu. Jadi kita sering mengambil contoh Singapura. Yang kita lihat kan cuma kerennya gitu. Padahal di balik itu ada sistem. Ada sistem tabungan nasional yang namanya Central Provident Fund yang dipakai untuk membangun rumah. Dan jangan lupa, Singapura itu baru membebaskan pasar perumahan itu baru tahun 90-an. Sebelumnya itu, dari tahun berapa mereka merdeka itu 67 ya. 67 atau 65 gitu. Sampai tahun 85 itu, 85% orang Singapura memiliki rumah yang diperoleh dari hasil pembangunan dengan dana dari tabungan nasional. Pada tahun 90-an itu mencapai 97% karena itu mereka liberalkan. Jadi orang boleh investasi untuk membangun perumahan. Tapi itu kan yang mewah. Gunanya apa? Menampung orang asing. Tapi rakyatnya sini 97%. Sementara Jakarta sekarang 49%. Nah, jadi gini, negara yang paling kapitalis sekalipun, dalam hal perumahan, tidak memperlakukan rumah itu sebagai barang investasi. Apalagi kalau kamu lihat tentu saja negara-negara Eropa Barat ya, Jerman itu punya tradisi yang kuat. Kota Berlin, yang penduduknya 3,5 juta ya, 3 atau 4,5 juta, itu punya perumahan sosial. Perumahan sosial itu artinya di luar pasar ya. Jadi orang beli itu dari perkumpulan, itu kalau dia pindah, dia kembaliin itu, dia tidak terima uang dengan harga pasar. Dia terima hasil uang yang dulu dia pakai untuk beli, plus inflasi, tapi bukan harga pasar gitu loh. Tapi kan tidak rugi dia gitu. Kayak Anda nabung dengan bunga rendah lah kira-kira gitu. Supaya tidak menimbulkan. Jadi Berlin dengan penduduk 4,5 juta itu punya hunian sosial yang dengan cara seperti itu tuh jumlahnya 480.000 unit. Singapura nggak usah ditanya lagi. Austria, Vienna itu penduduknya berapa sih? Cuma 2 juta kalau nggak salah ya, atau 1,6 juta, punya hunian sosial 250.000 unit. Jakarta tahu nggak punya berapa? Jakarta tuh cuma punya 25.000 rumah susun milik pemerintah. 25.000 untuk mungkin sekarang hampir 10,5 juta ya. Dan dari 25.000 itu 5.000-nya sedang rusak, nggak dihuni. Jadi kita harus perbaiki, kita bangun. Dan ini adalah PR kita bersama gitu, bukan hanya Provinsi DKI Jakarta ya, bukan, Pak? ini nasional. Nasional. Dan upaya-upaya untuk mewujudkan tadi di Jakarta sudah dimulai. Kita tentunya berharap ini dapat terus berkembang, meluas secara masif sehingga ya tadi pemenuhan hak-hak terhadap rumah atau hunian itu memang dapat dipenuhi untuk sesuai dengan Pancasila kita ya Pak ya, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Rumah itu dalam undang-undang kita disebut urusan bersama pemerintah pusat dan daerah. Nah, Jakarta memang punya kelebihan pendanaan lebih. Daerah-daerah lain mungkin akan kesulitan keuangan kalau kewajibannya harus dilaksanakan pada tahun 2025 karena itu ada tabungan. Tetapi yang sangat penting dari pemerintah daerah adalah tanahnya. Dan itu karena itu kerjasama. Dengan itu saya yakin bisa. Oke, baik Pak. Ini mungkin sekedar untuk penutup Pak. Tadi kita bicara tentang bagaimana sosok Pak Anies ya, menjadi sosok pemimpin yang memenuhi janji dan banyak sekali karya prestasinya. Mungkin boleh ada ringkasan dari perspektif Pak Marco gitu ya, singkat saja Pak, mengenai sosok Pak Anies sebagai seorang pemimpin dan mengapa Pak Anies adalah sosok yang patut untuk kita dukung sebagai seorang pemimpin begitu Pak. Ini yang bukan dengan satu kata. Ringkasan, tapi singkat saja Pak, biar teman-teman langsung ingat, begini. Gitu. Pak Anies itu mengerti pemimpin itu bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik, ya, tapi memenuhi kebutuhan emosional warga. Karena itu kan beliau kalau ketemu warga kampung itu sangat erat, bahkan berpelukan. Kemudian kalau ada yang mengalami musibah, dia datangi. Kemudian kalau ada bencana seperti COVID, itu dia tampil ke depan. Kalau ada, waktu itu ada masalah apa yang orang banyak ke rumah sakit, dia datangi. Itu kebutuhan kepemimpinan. Kedua, Pak Anies itu amanah. Tadi saya ceritakan, dia sangat pegang janji. Sampai saya bisa membayangkan
dia janji itu mengiang-iang di kepala dia. Sehingga kalau belum terpenuhi itu dia minta maaf. Saya terharu kalau dia minta maaf. Jadi amanah itu menurut saya penting. Ketiga, menurut saya dia bekerja berdasarkan data, berdasarkan kajian, sehingga nggak sembarangan. Bekerja berdasarkan janji itu ada dua makna ya. Satu, melaksanakan semua janji. Ketiga, nggak usah nyeleneh melakukan sesuatu yang nggak pernah dijanjikan gitu. Itu membuat dia berbeda dengan banyak pemimpin lain yang kadang-kadang tiba-tiba mimpi apa semalam sebelumnya, besok suruh staf bikin ini, bikin itu. Itu menurut saya salah sekali. Ini negara, dan negara ini rumit ini. Butuh sistem gitu. Ya, butuh sistem. Karena Anda nyeleneh bikin sesuatu yang nggak ada dalam janji, nggak ada program, nanti kerugiannya besar. Seperti IKN. Jangan lupa, Pak Harto pun sebenarnya bekerja dengan sistematis ya, kalau kita mau bicara bahwa kita punya masalah dengan pelanggaran HAM dia, ya, itu masalah. Tapi lihat cara kerjanya Pak Harto, kan nggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Ada lah mungkin yang aneh-aneh untuk kepentingan keluarga, tapi sebetulnya secara keseluruhan dia membangun Indonesia berdasarkan suatu rencana yang kita sebut Repelita dan sebagainya, dan itu memang dibuat oleh timnya dia gitu. Oke, baik. Ini luar biasa banget insight dari Pak Marco. Kita bicara mulai dari bagaimana perkotaan, kampung perkotaan Jakarta, kemudian permukiman, kemudian juga harapan-harapan tentang bagaimana seorang pemimpin yang dapat memenuhi janjinya, amanah, dan juga tadi bekerja dengan sebuah sistem gitu. Dan inilah akhir dari sesi kita, Pak Marco. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ini tentu jadi insight yang sangat menarik buat kita semua. Insya Allah, semoga berguna. Baik, oke teman-teman, itu tadi pembicaraan kita dengan Pak Marco, pendiri dari Rujak. Sebenarnya nama lengkapnya Rujak Center for Urban Studies. Rujak Center for Urban Studies. Jadi ikuti terus diskusi kita, obrolan kita selanjutnya di Cerita Orang Dalam. Dengerin terus cerita kita, karena cerita kita, cerita orang dalam.